Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 4 bagian yang pertama. Pada akhir jilid kedua yang lalu, Panjang mulai curiga ke Bramanti ketika Panembahan Sekar Jagat kembali ke Kademangan dan Bramanti pergi entah kemana saat dia akan bersembunyi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Wanda Geni mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia menggeram. Tetapi aku adalah manusia biasa. Manusia yang memiliki nafsu kemanusiaan yang lengkap. Mungkin Panembahan Sekar Jagat adalah seorang yang memiliki kekurangan, sehingga ia sama sekali tidak memerlukannya lagi. Ah, Wanda Geni lah yang kemudian berdesah. Baiklah, aku menuruti nasihat kalian kali ini. Tetapi aku ingin melihat, apakah ia masih ada di rumahnya. Itu sama sekali tidak perlu, sahut kawannya yang seorang. Dengan demikian, Ratri akan menjadi semakin ketakutan. Sehingga apabila pada suatu ketika kau mendapat kesempatan, Ratri telah jauh mengungsi ke tempat yang tidak kau ketahui. Wanda Geni mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, baiklah, aku akan kembali tanpa menemui gadis itu. Tetapi aku akan lewat saja di depan rumahnya. Mungkin aku akan dapat melihat sekilas. Tidak seorang pun akan menunggu kita lewat di regol halamannya. Semua orang menutup pintunya, dan semua orang berusaha untuk menghindar. Apalagi seorang gadis. Apakah kau kira Ratri akan menunggu kita lewat di depan rumahnya, kemudian melambaikan tangannya sambil tersenyum? Baiklah, baiklah, Wanda Geni berteriak. Aku akan kembali, aku tidak akan memikirkan gadis itu lagi. Ia berhenti sejenak, namun kemudian dilanjutkannya, meskipun hanya untuk sementara. Ketiga kawannya saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka pun tersenyum. Hei, kenapa kalian tersenyum? Bentak Wanda Geni. Tidak apa-apa, sahut salah seorang dari mereka. Wanda Geni mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian dilecutkan kudanya. Kuda yang terkejut itu pun segera meloncat dan berlari seperti dikejar hantu. Sedang kawan-kawan pun kemudian segera menyusulnya pula. Sejenak kemudian, maka kuda-kuda itu pun berderap di atas jalan-jalan Kademangan Candisari. Setiap orang yang mendengar derap itu pun menghindari, bahwa hari ini kekayaan Kademangan Candisari telah berkurang lagi. Tetapi seperti biasanya, mereka pun hanya sekadar mengelus dada tanpa berbuat sesuatu. Bahkan para pengawal pun sama sekali tidak berbuat apapun. Betapa Ki Jagabaya menahan deru perasaannya, tetapi suatu kenyataan, ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat melanggar perintah Demangnya. Untuk kepentingan ketentraman hidup rakyatnya, maka Kademangan Candisari jangan mencoba menghalang-halangi tindakan Panembahan Sekar Jagat itu. Tetapi di antara sekian banyak orang-orang Candisari, ada seorang yang berpendirian lain. Orang itu adalah Tambi. Meskipun baru beberapa hari ia berada di Kademangan itu, setelah merantau sekian lamanya, namun ia menjadi sangat berprihatin melihat keadaan yang sama sekali tidak dikehendaki. Namun ia hanya seorang diri. Sudah tentu ia tidak akan dapat melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu. Apalagi Sekar Jagat sendiri. Tetapi apabila seluruh Kademangan ini bangkit bersama-sama, maka menurut perhitungan Tambi, semuanya akan dapat diatasi, setidak-tidaknya dibatasi. Dalam kegelisahan itu, tiba-tiba teringat kepada sebuah lencana yang diterimanya dari Panggiring. Sebuah ukiran candi kecil dari perak yang berwarna kehitam-hitaman. Apakah Panembahan Sekar Jagat mengenal lencana ini pula seperti gerombolan-gerombolan lain di pesisir utara? Pertanyaan itu tumbuh di hatinya. Tetapi Tambi tetap ragu-ragu. Namun tiba-tiba ia mengambil suatu keputusan. Aku harus mengetahui kemana orang-orang itu pergi. Mungkin aku akan menghadap langsung orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat untuk menunjukkan lencana ini. Mungkin mempunyai pengaruh, setidak-tidaknya mendapat perhatiannya. Tetapi apabila keduanya merupakan saingan dan musuh bebuyutan, taruhannya adalah leher dan kepalaku. Tetapi setiap usaha pasti mempunyai beberapa kemungkinan, yang pahit dan yang manis. Dan tiba-tiba saja Tambi itu pun berlari ke kandang kudanya.
Kuda yang dipeliharanya baik-baik sejak ia masih di dalam perjalanan perantauannya. Panjang yang masih berada di rumah Bramanti menahan nafas ketika ia mendengar derap kaki-kaki kuda semakin lama semakin mendekat. Jantungnya pun serasa berhenti berdenyut ketika kuda-kuda itu berlari dengan kencangnya lewat di jalan sebelah rumah Bramanti itu, seperti ketika mereka baru datang. Namun sejenak kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Kuda itu semakin lama menjadi semakin jauh. Dan sejenak kemudian derap itu seolah-olah lenyap ditelan gemerisiknya dedaunan yang ditiup angin. Mereka telah pergi, terdengar ia bergumam. Dan Panjang pun terperanjat pula ketika ia mendengar seseorang menyahut, "Ya, mereka telah pergi." Sebentar lagi Bramanti akan datang kembali. Tetapi dari mana ia tahu kalau orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu telah pergi? Perempuan tua, Ibu Bramanti itu mengerutkan keningnya. Ya, ia tidak akan segera tahu. Tetapi ia akan melihat, jalan-jalan tidak lagi menjadi terlampau sepi. Apabila 1-2 orang telah tampak di jalan-jalan atau di pematang sawah, maka Bramanti akan dapat menduga bahwa orang-orang itu telah meninggalkan Kademangan ini. Panjang mengerutkan keningnya, setelah merenung sejenak, maka ia pun berkata, "Aku akan menyusulnya dan mengajaknya pulang." Itu barangkali lebih baik baginya daripada ia menunggu. Ibu Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tentu itu lebih baik apabila kau tidak berkeberatan, Ger." Panjang pun kemudian berdiri sambil berkata, "Aku minta diri, Bibi. Aku akan pergi ke Bendungan." "Silakan, Ger." Panjang pun kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Banyak persoalan yang mendorongnya untuk pergi. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia menuruni tangga pendapa dan langsung menuju ke regol halaman. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Namun sejenak kemudian ia pun segera melangkahkan kakinya menyusur jalan ke Bendungan. Tetapi dadanya bergetar ketika ia mendengar pula derap kuda yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tanpa sesadarnya, Panjang segera berbelok masuk ke regol halaman yang terdekat. Sambil melekatkan tubuhnya ke pintu regol, ia mencoba mengintip siapakah yang tertinggal di antara orang-orang Panembahan Sekar Jagat. Namun hatinya berdesir ketika ia melihat Kitambi sedang memacu kudanya. Sesuatu yang sama sekali tidak disangka-sangkanya, sehingga ia tidak sempat berbuat apa-apa selain memandanginya dengan mulut ternganga. Panjang menarik nafas dalam-dalam ketika kuda yang membawa Kitambi itu hilang di tikungan. Dengan tergesa-gesa ia melangkah keluar regol. Namun ia sudah tidak melihat apapun lagi. Aneh, desisnya. Apakah Kitambi seorang diri akan mengejar orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu? Panjang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian ia berdesis. Semakin lama semakin banyak masalah yang tidak aku ketahui. Kepalaku menjadi pening memikirkannya. Panjang pun kemudian meneruskan langkahnya sambil bergumam. Lebih baik aku pergi ke Bendungan saja menemui Bramanti. Mungkin ia dapat menjawab pertanyaanku. Kemana kira-kira Kitambi akan pergi? Namun, meskipun demikian di sepanjang jalan Panjang masih saja berteka-teki, meskipun ia yakin bahwa ia tidak akan dapat menemukan jawabnya. Beberapa ratus langkah lagi ia sudah akan sampai ke Bendungan. Kini ia meniti jalan sempit yang agak licin karena sebuah parit yang meluap. Kemudian ia menuruni tebing sungai yang tidak begitu curam. Sebentar kemudian ia sudah berada di atas Bendungan. Dada Panjang menjadi berdebar-debar. Ternyata di Bendungan itu terdapat beberapa orang kawan-kawan. Bahkan Temunggul dan Suela pun berada di tempat itu juga. "Hei, apa kerja kalian di situ?" bertanya Panjang. Temunggul mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjawab, "Apakah kau tidak tahu bahwa Wanda Geni baru saja mendatangi pedukuhan kami?" "Di mana kau selama ini bersembunyi?" "Kenapa harus bersembunyi?" bertanya Panjang. "Jangan sombong," sahut Suela. "Kalau kau bertemu dengan Wanda Geni, setidak-tidaknya punggungmu akan babak belur." Ia sangat benci kepada anggota-anggota pengawal, apalagi sejak Temunggul mulai melakukan perlawanan. Tetapi perhatian mereka sepenuhnya tertuju kepada benda-benda berharga yang mereka cari. Mereka tidak memperhatikan kita apabila kita tidak berbuat apa-apa. "Ya, begitulah, tetapi di mana kau selama ini?" "Aku berada di ujung desa," sahut Panjang seolah-olah bersungguh-sungguh. "Aku melihat Wanda Geni berbelok masuk ke halaman rumah Ratri." "He," tiba-tiba wajah Temunggul menjadi tegang. "Ya,
Wanda Geni masuk ke dalam rumah Ratri. Apa yang dilakukannya? Aku tidak tahu. Wajah Temunggul menjadi seakan-akan membara. Tetapi ia masih diliputi oleh keraguan-raguan untuk berbuat sesuatu. Namun ia menjadi heran ketika ia melihat Panjang tertawa. Katanya, jangan menjadi bingung, Wanda Geni tidak singgah ke rumah Ratri. Tetapi wajah Temunggul yang tegang masih juga tegang. Sejenak kemudian terdengar ia menggeram, manakah yang benar, Panjang? Aku hanya bergurau. Wanda Geni telah pergi tanpa singgah ke rumah itu. Tetapi Panjang menjadi heran karena wajah Temunggul masih saja tegang. Kau jangan bermain-main, Panjang. Suara Temunggul bergetar. Kalau kau bermaksud bergurau, maka kau telah berbuat kesalahan. Kau sudah terlampau jauh bergurau tanpa memikirkan akibatnya. Panjang mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa dengan demikian Temunggul akan menjadi marah. Karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman selanjutnya ia berkata, "Baiklah, aku minta maaf Temunggul. Aku sebenarnya hanya ingin bergurau. Kalau sendau gurauku itu ternyata terlampau jauh menurut penilaianmu, baiklah aku tarik kembali kata-kataku." "Begitu mudahnya kau minta maaf," geram Temunggul. "Hal ini adalah suatu hal yang besar bagi Kademangan kami. Kami adalah pengawal-pengawal yang harus melindungi ketentraman hati setiap orang di wilayah Kademangan ini. Sedang hal itu masih saja kau anggap permainan yang tidak berarti." Panjang tidak menjawab lagi. Ia menyadari keadaannya. Kalau ia masih mengucapkan sepatah kata saja, maka Temunggul akan menjadi semakin marah. "Jadi bagaimana dengan orang-orang itu sebenarnya?" bertanya Temunggul kemudian dalam nada yang datar. "Mereka telah pergi," jawab Panjang hati-hati. "Apa saja yang mereka bawa? Aku tidak tahu." Temunggul pun kemudian termenung sejenak. "Lalu, marilah kita lihat, apakah yang telah mereka rampas dari penduduk. Kita tidak akan dapat membiarkan hal serupa ini terjadi untuk seterusnya. Pada suatu ketika kita harus bertindak." Tidak seorang pun yang menyahut. "Marilah," desis Temunggul kemudian sambil melangkah naik tebing. Kawan-kawan pun kemudian mengikutinya. Ketika Suela berjalan beberapa langkah di depan Panjang, maka Panjang pun mendekatinya sambil berbisik. "Apakah Bramanti pergi ke bendungan ini juga?" Suela mengerutkan keningnya. "Kenapa kau tanyakan Bramanti?" "Tidak apa-apa, tetapi apakah ia kemari juga?" Suela menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tidak melihatnya." "Apakah ada perkembangan keadaan yang aneh padanya? Dan apakah kau mencurigainya, bahwa ia telah berhubungan dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad?" "Oh, tidak, tentu tidak. Lalu apakah kepentinganmu?" "Aku bertemu dengan anak itu. Ketika aku bertanya kepadanya, ia menjawab bahwa ia ingin bersembunyi saja di bendungan sambil mencuci kain panjangnya." Suela menggelengkan kepalanya. "Tidak. Seandainya pergi juga ke bendungan, maka ia tidak akan berani turun dan berkumpul bersama kami. Anak itu pasti menjadi bahan yang segar untuk melupakan lelah." Panjang menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sudah tidak bertanya apa-apa lagi. Ia mengikuti saja mereka yang berjalan berurutan seorang demi seorang. "Bramanti pasti tidak akan berada bersama-sama dengan mereka," gumam Panjang di dalam hatinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat diajaknya untuk berbincang-bincang. Bahkan kawan-kawan itu pun pasti akan mentertawakannya apabila ia menyatakan sesuatu tentang teka-teki yang mengamuk di dalam kepalanya. "Tetapi kemanakah anak itu?" bertanya Panjang kepada diri sendiri. Sekali lagi sepercik kecurigaan melanda dadanya. Namun ia masih juga selalu berusaha untuk membuat keseimbangan. Ia tidak boleh berprasangka, tetapi ia pun tidak dapat mempercayainya sebulat-bulatnya. Temunggul pun berjalan semakin lama semakin cepat. Dengan bersungguh-sungguh ia berkata, "Kita akan melihat siapa saja yang kali ini menjadi korban. Sudah tentu kita tidak akan berpeluk tangan untuk selanjutnya. Sebab dengan demikian, maka Kademangan ini pada suatu ketika tidak akan lebih dari sebuah tanah pekuburan yang besar, di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang mati di dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu diselubungi oleh ketakutan untuk berbuat, berbicara, dan menyatakan sesuatu." Kawan-kawan Temunggul pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Marilah kita langsung ke Kademangan. Mungkin anggota pengawal dari golongan orang tua pun telah berbuat demikian. Kita akan langsung bertindak,
jawab Temunggul sambil melangkah terus. Ia tertegun ketika salah seorang dari mereka berkata, "Hei, Temunggul. Kenapa kita akan berbelok ke jalan itu? Memang sebaiknya kita pergi ke Kademangan. Kita akan menunggu perintah dari Ki Jagabaya, supaya kita tidak keliru." Tetapi Temunggul tidak menjawab, bahkan ia menggeram, "Ikuti aku. Siapa yang menganggap harus segera sampai ke Kademangan, aku persilakan memilih jalan lain." Tidak seorang pun yang menjawab. Tetapi ketika Temunggul berbelok ke kiri, maka kawannya pun saling berpandangan. Mereka segera mengetahui maksud Temunggul. Ia akan berjalan melalui jalan di depan rumah Ratri. Gumam Panjang, ternyata gadis itulah yang sebenarnya mendapat perhatiannya yang terbesar. Baru kemudian orang-orang yang kehilangan harta miliknya. Meskipun wajar, bahwa yang pertama-tama harus mendapat perhatian adalah setiap orang di Kademangan ini, bukan barang-barangnya. Tetapi cara yang dipakai oleh Temunggul agaknya terlampau kasar dan kaku. Namun demikian, justru karena kawan-kawan Temunggul itu mengetahui maksudnya, tidak seorang pun lagi yang mempersoalkan jalan yang mereka lalui. Bagaimanapun juga Temunggul pasti tidak akan mau memilih jalan yang lain. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan rumah Ratri, maka kawan-kawan Temunggul itu pun saling berpandangan sesaat. Tetapi tidak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Meskipun demikian, mereka telah menduga-duga di dalam hati mereka, bahwa yang pertama-tama akan didatangi oleh Temunggul adalah rumah Ratri. Hampir setiap orang menarik nafas dalam-dalam ketika Temunggul berhenti di muka regol halaman rumah itu. Sejenak mereka berdiri diam menunggu apa yang akan dilakukan oleh Temunggul. Temunggul pun agaknya menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah kawan-kawan satu persatu, seolah-olah ia ingin mengetahui tanggapan apakah yang ada di dalam setiap dada. Namun yang dilihat oleh Temunggul adalah wajah-wajah yang kosong. Dan bahkan ada di antaranya yang menjadi acuh tak acuh. Panjang menganggap Temunggul terlampau banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya. Dan menurut pendengaran, hal itu pernah diucapkan oleh seseorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar dan yang pernah diucapkan oleh Bramanti. Kalau Bramanti itu seorang anak yang cengeng seperti yang tampak dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak akan dapat mengatakan hal itu. Apalagi kepadaku, sedang ia tahu bahwa aku adalah salah seorang anggota pengawal Kademangan di bawah pimpinan Temunggul, katanya dalam hati. Panjang masih tetap tegak di tempatnya seperti kawan-kawan yang lain ketika Temunggul kemudian melangkah mendekati pintu regol. Sekali lagi ia berhenti dan berkata kepada kawan-kawan, "Tunggulah, aku akan melihat, apakah Wanda Geni singgah ke rumah ini." Tidak seorang pun yang menjawab. Mereka hanya memandang saja Temunggul membuka pintu regol itu perlahan-lahan, kemudian melangkah masuk ke halaman yang masih sepi. Agaknya orang-orang di dalam rumah itu masih belum mengetahui bahwa Wanda Geni telah meninggalkan padukuhannya. Ketika Temunggul telah hilang di balik pintu regol, beberapa orang dari kawan-kawan itu berdesah sambil saling memandang. Sedang Panjang berdesis, "Aku tidak menyangka Temunggul sekarang mudah sekali tersinggung dan menjadi marah." "Tidak," jawab Suela, "kalau kau tidak bergurau tentang Ratri." Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dengan lesunya ia melangkah menepi. Lalu duduk di atas sebuah batu, bersandar dinding batu. Tetapi ketika punggung dirayapi oleh puluhan semut hitam, ia pun segera berdiri sambil mengumpat-umpat. Namun tiba-tiba saja Panjang teringat kepada Ibu Bramanti. Ia pasti menunggunya dan bersama anak muda itu. Tetapi ternyata ia tidak menemukannya. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya di dalam hatinya, kemanakah anak muda itu pergi? Apakah tiba-tiba saja ia bertemu tanpa dikehendaki oleh Wanda Geni, kemudian mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya, karena ia dikira hendak melawan atau melarikan dirinya? Namun sekilas kemudian terbayang Kitambi yang berpacu beberapa saat setelah Wanda Geni meninggalkan Kademangan ini. "Oh," katanya di dalam hati, "aku menjadi semakin pening. Justru kami para pengawal hanya sekadar berdiri dan duduk-duduk di pinggir jalan tanpa berbuat sesuatu." Tanpa sesadarnya, perlahan-lahan Panjang membuat perbandingan-perbandingan antara Temunggul dan Bramanti. Meskipun dalam bentuk dan sikap sehari-hari keduanya sama sekali tidak dapat diperbandingkan, namun Panjang tidak mengerti kenapa semakin lama ia semakin merasa dekat dengan Bramanti.
Meskipun kadang-kadang ia masih juga dihinggapi oleh kecurigaan dan prasangka, namun di sudut hatinya Panjang mengharap bahwa dugaannya selama ini akan ternyata benar. Bramanti bukanlah sekadar seorang anak muda yang cengeng, tetapi sudah tentu ia sama sekali tidak mengharap bahwa rahasia itu sekadar menjadi pelindung dari maksud yang sesungguhnya. Dendam, tetapi aku sama sekali tidak melihat bayangan dendam itu di matanya. Setiap kali Panjang berusaha menenteramkan dirinya sendiri. Beberapa orang yang lain berjalan mondar-mandir tidak menentu. Suela berdiri bersandar dinding regol. Sedang seorang kawannya yang lain mulai menghitung-hitung buah jambu pada sebatang pohonnya di seberang jalan. Sejenak kemudian mereka serentak berpaling. Ternyata Temunggul telah muncul dari balik pintu regol. Yang pertama-tama ditatapnya adalah wajah Panjang. Sekali lagi ia berkata, "Panjang, lain kali aku minta kau agak berhati-hati. Aku adalah seorang yang tidak berkeberatan untuk dibawa bergurau. Tetapi kau harus dapat menempatkan diri. Dalam keadaan yang bagaimana dan tentang apa?" Panjang yang tidak ingin menjadikan soal itu berkepanjangan. Sekali lagi ia berkata, "Baiklah. Dan sekarang aku minta maaf untuk yang kedua kalinya. Yang penting bukanlah apakah aku akan memberi maaf itu atau tidak," berkata Temunggul kemudian, "tetapi apakah kau tidak akan mengulanginya lagi?" Panjang tidak menjawab, tetapi ia menjadi tidak senang apabila Temunggul masih akan mempersoalkannya terus. Ia sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Ternyata halaman rumah ini disentuh pun tidak, geram Temunggul kemudian. Panjang masih tetap berdiam diri. "Sekarang marilah kita ke Kademangan. Kita lebih baik melakukan hubungan dahulu dengan Ki Jagabaya sebelum kita berbuat sesuatu." Tidak seorang pun yang menyahut. Ternyata mereka pun harus pergi ke Kademangan. Dengan demikian menjadi semakin jelas bagi kawan-kawan bahwa Temunggul hanya sekadar ingin melihat rumah Ratri. Tetapi itu adalah hal yang lumrah. Salah seorang kawannya berbisik kepada Panjang. Panjang pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Temunggul baru tergila-gila kepada gadis itu. "Kakakku pun dahulu seperti itu juga ketika ia tergila-gila kepada istrinya itu sebelum kawin. Apapun dilakukannya hanya untuk sekadar melihat istrinya itu, pada waktu itu sedang menyapu halaman." Demikianlah cerita jilid 4 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.